Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit semoga segera disembuhkan. Baik, untuk kali ini kita akan membahas bentuk akar dan pangkat pecahan. Ya, ini masih di bab eksponen bagian kedua part 2. Sebelum ke materi, langkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kali ini. Diharapkan siswa dapat satu, yaitu memahami akar pangkat N, suatu bilangan. Yang kedua, membedakan bilangan rasional dan bilangan irasional. Yang ketiga, memahami pengertian bentuk akar. Yang keempat, menyederhanakan bentuk akar. Yang kelima, menerapkan operasi bentuk akar dalam menyelesaikan soal. Yang keenam, yaitu memahami bentuk-bentuk pangkat pecahan. Dan terakhir yang ketujuh adalah menyelesaikan persamaan pangkat. Ada tujuan yang nanti hendak kita capai ya untuk kali ini. Oke, next. Bentuk yang pertama yaitu akar pangkat N, suatu bilangan. Apa itu? Misalkan begini. Misalkan N bilangan bulat positif, A dan B bilangan real. Jika berlaku B pangkat N sama dengan A, maka B merupakan akar pangkat N dari A. Jadi, B pangkat N sama dengan A itu ekuivalen sama artinya dengan B sama dengan akar pangkat N dari A. Perpangkatan ini bisa kita ubah ke bentuk akar ya, seperti itu. Jadi, yang N-nya ini pangkat di sini jadi akar pangkat dan A-nya jadi bilangan yang dipangkatkan, yang diakarkan ya, sorry ya. Dan B adalah hasil. Keterangan, B pangkat N sama dengan, bacanya adalah B pangkat N sama dengan A. Kalau yang ini, B sama dengan akar pangkat N. Akar pangkat N dari A. B sama dengan akar pangkat N dari A. Contoh, ubahlah ke bentuk akar. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Pangkat 3-nya nanti jadi apa? Iya, betul, akar pangkat. Dan 8-nya jadi yang diakarkan. Betul. 2-nya adalah ya, hasilnya. Oke. Yang B, 1/5 pangkat 3 sama dengan 1/125. Itu kalau diubah ke bentuk akar, berarti berapa? 1/5 sama dengan akar pangkat 3 dari 1/125. Itu cara mengubah dari apa? Pangkat ke bentuk akar. Pahami rumusnya. Ini rumusnya ya. B pangkatnya sama dengan A, ekuivalen sama dengan B sama dengan akar pangkat N dari A. Pahami rumusnya. Oke, paham ya? Next, berikutnya. Jika nilai A dan B diketahui, nilai B dapat dihitung dengan ketentuan berikut. Jika A lebih dari 0, hanya diambil sebuah bilangan B lebih dari 0 sehingga berlaku B pangkatnya sama dengan A. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, B lebih dari 0 itu contohnya begini. Akar pangkat 4 dari 16 kan 2. Karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Meskipun B sama dengan min 2, juga berlaku hubungan min 2 pangkat 4 sama dengan 16. B-nya adalah min 2. Bukan nilai akar pangkat 4 16 karena B sama dengan min 2 kurang dari 0. Intinya apa? Bahwa di sini B-nya nilainya harus selalu positif. Nah, ya, ini rumus B pangkat sama dengan A berlaku kalau A-nya positif, B-nya positif. Kalau seperti ini kan min 2 pangkat 4 memang hasilnya 16, betul. Min 2 pangkat 4 sama dengan 16, betul. Cuman kan B-nya negatif. Nah, berarti ini tidak berlaku. Intinya kalau yang A itu harus positif. Jika A kurang dari 0 dan N ganjil, ada sebuah bilangan B kurang dari 0 sehingga berlaku B pangkatnya sama dengan A. Jadi, di sini yang pertama yang A ya. Kalau akarnya itu genap, maka di dalamnya itu ya harus bilangan apa itu? Bilangan positif ya. Kalau negatif ya tidak bisa seperti itu ya. Intinya di dalam angka itu harus positif. Kalau di sini yang B A kurang dari 0 dan N-nya ganjil, maka A-nya itu A-nya kurang dari 0 dan B-nya kurang dari 0. Contohnya begini. Akar pangkat 3 dari min 8 sama dengan min 2. Ini boleh, karena apa? Min 2 pangkat 3 sama dengan min 8. Boleh, B-nya kurang dari
0 boleh, karena apa? A-nya ganjil, N-nya ganjil, boleh seperti itu. Jadi A-nya kurang dari 0, hasilnya B-nya juga kurang dari 0, boleh. Intinya kalau ganjil, B-nya yang bilangan yang dipangkatkan boleh negatif. Kemudian yang C, yang tidak boleh, jika A kurang dari 0 dan N genap, tidak ada bilangan real B yang memenuhi B pangkat sama dengan A. Contohnya seperti ini. Akar pangkat min 16 itu tidak ada, hasilnya berapa? Nggak ada, seperti itu ya. Tidak didefinisikan, seperti itu. Oke. Jadi untuk syarat-syaratnya sudah dipahami ya, yang itu. Oke. Next, berikutnya. Sini ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan AB bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Ciri-cirinya gimana? 1. Bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa. 2, min 1, 1 per 2, 2 per 5, 9 per 8. Kok 2 bisa dikatakan bilangan rasional ya? Ingat, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau A per B. 2 itu bisa diubah yaitu menjadi 2 per 1, betul. Min 1 per 2. Min 1 per 1, oke. Setengah ini sudah pecahan biasa ya, 2 per 5 pecahan biasa, 9 per 8 ini pecahan bisa jadikan pecahan campuran. Yang kedua, bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal terbatas. Artinya, contohnya 0,2. 0,2 kan terbatas tuh, dijadikan pecahan ya, yaitu 2 per 10. 0,625 jadikan pecahan biasa, 625 per 1000. Yang ketiga, bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal tak terbatas dan berulang. Nah, ini ada kata berulang. Contohnya, 1 per 3, kalau kita selesaikan kan 0,333, berulang di angka 3 kan ya. Nah, ini dikatakan bilangan rasional, karena dia pecahan desimal tak terbatas, tapi dia berulang. Yang lain contohnya 1 per 11, 0,0909, nah, berulangnya di 0,9 kan ya. Nah, ini juga dikatakan bilangan rasional. Jadi bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dibuat pecahan A per B. Ciri-cirinya ada 3. Oke, paham ya? Berikutnya adalah bilangan irasional. Bilangan irasional ada I-nya. I berarti tidak dapat dinyatakan bentuk pecahan A per B. Dengan kata lain, bilangan irasional adalah bilangan real yang bukan merupakan bilangan rasional. Apa itu? Nah, ciri-cirinya begini. Bilangan irasional tidak dapat dinyatakan pecahan biasa. Jika ditulis pecahan desimal, bilangan irasional merupakan pecahan desimal tak terbatas dan tak berulang. Kalau tadi kan, kalau rasional berulang ya. Jadi, akar 2 itu, 1,0 itu kan panjang sekali, tidak ada batasnya. Ya, tidak berulang ya, soalnya tidak terbatas memang, tapi tidak berulang. Maka dia dikatakan bilangan irasional. Pi itu apa ya? 22 per 7 ya. Kalau kita bagikan ketemu 3,145 dan seterusnya, dia dia tak berulang ya, nggak berulang itu. Ya, itu dikatakan bilangan irasional. Jadi bilangan irasional adalah bilangan real yang bukan merupakan bilangan rasional, berarti yang bukan bilangan rasional ya. Selain bilangan rasional. Oke, itu bilangan irasional. Next. Berikutnya adalah bentuk akar. Apa itu bentuk akar? Ini masih ada kaitannya dengan tadi rasional, irasional ya. Bentuk akar adalah akar-akar bilangan rasional yang hasilnya bukan bilangan irasional, bilangan rasional ya. Bentuk akar adalah akar-akar bilangan rasional yang hasilnya bukan bilangan rasional atau irasional. Apa itu maksudnya? Akar-akarnya bilangan rasional. Yang di dalam akar itu bilangan rasional. Artinya bilangan yang bisa dibuat pecahan ya. Tapi hasilnya itu tidak rasional. Contohnya nih ya. Ada akar 9 sama dengan 3. Betul ya? Akar 6 sama dengan 4. Akar 625 sama dengan 25. Ini merupakan bilangan rasional. Bukan bentuk akar.
Memang di dalam akar 9 kan bilangan rasional, tapi hasilnya kan rasional. Yang namanya bentuk akar hasilnya apa? Irasional. Akar 16 itu bilangan rasional. 16 ini bilangan rasional. Hasilnya kan 4, itu bilangan rasional ya. Akar 625-nya kan bilangan rasional, hasilnya 25, itu kan bilangan rasional. Ini adalah yang A contoh bukan bentuk akar. Sedangkan yang B, akar 3, akar 5, akar 6, ini merupakan contoh bentuk akar. Kenapa? Ya, 3 di dalam akar kan angka 3 nih. Ini bilangan rasional kan ya. Bisa dibuat pecahan ya, 3/1. Hasilnya apa? 1,73. Hasilnya kan dia cirinya adalah bilangan irasional. Tidak terbatas dan tidak berulang ya. Nah, ini akar 5 juga sama. Ketemunya akarnya juga sama. Ini merupakan contoh bilangan bentuk akar ya, merupakan bilangan irasional. Jadi contohnya bentuk akar apa? Contohnya ada akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, akar 7, akar 8 dan seterusnya. Yang bukan bentuk akar 1, akar 4, akar 9, akar 16, akar 25. Intinya bisa diakarkan, akarnya. Oke, paham ya? Bentuk akar dan bukan bentuk akar. Next. Menyederhanakan bentuk akar. Nah, ini ada sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya ada 4. Nah, ini ada contohnya juga. Yang pertama yaitu akar A dikali B. Dalam akar ada bilangan A kali B, artinya akar A kali akar B. Yang kedua, akar A per B pecahannya masing-masing pisah ya, akar A per akar B, bisa dijadikan 2 pembilang penyebut. Kemudian yang C, akar pangkat N dari A kali B. Dalam akar pangkat N ada A kali B, maka bisa diuraikan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Yang D, akar pangkat N dari A per B sama dengan akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Contohnya nih, menyederhanakan, akar 12. Nah, akar 12 kamu sederhanakan. 12 memang bisa, faktornya 6 kali 2 ya, 4 kali 3. Nah, kalau menyederhanakan itu harus cari yang bilangan yang bisa diakarkan. Bilangan yang bisa diakarkan itu apa? 4. Nah, 4 kali 3. 4-nya kan bisa kita akarkan ya menjadi 2 akar 3. Akar 75. Nah, ini bisa yaitu 25 kali 3. Akar 25-nya kan bisa kita akarkan jadi 5 akar 3. Yang C, akar 15 per akar 3. Nah, ini bisa menggunakan rumus sifat yang ke B. Jadikan 1 akarnya tuh, akar 15 per 3 jadi akar 5. Gitu. Jadi untuk sifat-sifat ini kalian pahami kalau bisa hafalkan seperti itu ya. Mudah ya menyederhanakan bentuk akar. Next. Berikutnya adalah operasi hitung pada bentuk akar. Ada berapa ini? Oke, ada 8 sifat lah ya. Jika A, B, C, D bilangan rasional dengan C lebih dari sama dengan 0 dan D lebih dari sama dengan 0, berlaku sifat-sifat berikut. Nih, lihat. Kalau ada A akar C ditambah B akar C, lihat ini bentuk akarnya sama, maka A sama B bilangannya bisa kita jumlahkan ya, A plus B akar C. Yang B A akar C min B akar C, bentuk akarnya sama, akar C, maka A min B akar C. Nih, yang C, A akar C dikali B akar D. Yang tidak ada akarnya bisa kita kalikan A kali B yang dalam akar, bisa kita kalikan C kali D. Seperti itu. Sifat yang D, A akar C dibagi B akar C. Maka A per B yang bilangan dengan bilangan, yang dalam akar C per D. Paham ya? Yang E, A kali akar pangkat N dari C tambah B akar pangkat N dari C. Ini kan bentuk akar sama nih. Sama kayak tadi yang A, yaitu A plus B dikali akar pangkat N dari C. Yang F, yaitu A akar pangkat N dari C dikurangi B akar pangkat N dari C. Karena akar pangkatnya sama, A kurangi B akar pangkat N dari C. Yang G, A kali N akar pangkat N dari C dikali B kali N akar pangkat dari D. Yang bilangan dengan bilangan kita kalikan N akar pangkat N dari C kali D. Yang H,
A kali akar pangkat N dari C dibagi B dikali akar pangkat N dari D sama dengan, ini kan pembagian pecahan, jadi A per B akar pangkat N dari C per D. Ya, intinya yang E sampai H itu adalah penjabaran dari A sampai D. Itu. Oke, itu operasi sifatnya ya. Oke. Nah, sekarang ke contohnya. Nah, tentukan hasil operasi hitung bentuk akar berikut. 5 akar 3 dikurang 3 akar 75 tambah 2 akar 48. 5 akar 3 ini kan sudah sederhana, itu akar 3 ini sudah bentuk akar ya. Akar 75 kamu uraikan menjadi akar 25 kali 3. 48-nya adalah 16 kali 3. Intinya, uraikan bilangan dalam akar supaya bisa diakarkan. Seperti itu ya. 5 akar 3 kurangi akar 25 keluar akar ya, jadi 5, 3 kali 5 akar 3 tambah 2 kali akar 16 keluarkan jadi 4 kali akar 3. Menjadi 5 akar 3 kurangi 3 kali 5, 15 akar 3 tambah 8 akar 3. Bentuk akar udah sama kan ya, akar 3 semua, maka 5 kurang 15 tambah 8 akar 3 menjadi min 2 akar 3, seperti itu. Gimana nih? Contoh 1, paham ya? Paham. Next. Kalau udah paham, contoh berikutnya yang B. 3 akar 5 kurangi 2 akar 25 ditambah 4 akar 45 min 2 akar 80. Ini caranya juga sama. 3 kali 5 sudah sederhana ya. Akar 125 diubah jadi 25 kali 5. 45 berarti 9 kali 5. 16 berarti 80 berarti 16 kali 5. 3 akar 5 kurangi akar 25, 5. Kemudian 9 itu 3, 16 itu 4. Kita kalikan. 3 kali 5, 2 kali 5 adalah 10 akar 5. 4 kali 3 berarti plus 12 akar 5. 2 kali 4 berarti min 2 ya, kali 4 berarti min 8 akar 5. Bentuk akar udah sama, akar 5 semua kita keluarkan. Bilangannya kita jadikan 1, kumpulkan 3 min 10 tambah 12 min 8. Ketemunya adalah min 3 akar 5. Gimana nih contoh yang B? Paham ya? Berikutnya contoh yang C. Nah, ini perkalian. Distributif satu-satu ya. Nah, 4 akar 2 dikurangi 3 akar 5 dikali 2 akar 2 tambah akar 5. Caranya kalikan satu per satu. 4 akar 2 dikali 2 akar 2 yang ini ya. 4 akar 2 kali akar 5 plus min 3 akar 5 kali 2 akar 2 yang ini. Kemudian min 3 akar 5 kali akar 5 yang ini. Setelah dikalikan satu per satu, baru kita selesaikan. Kita gunakan sifat yang tadi ya. 4 kali 2, ini kita kelompokkan akar 2 kali akar 2, jadikan 1. 4 kali 1 ini ada akar 1 sini, akar 2 kali 5. Dikurangi 3 kali 2, akar 5 kali 2, kurangi 3 kali 1, akar 5 kali 5. Jadi 4 kali 2, 8. Akar 2 kali 2 kan akar 4 ya. Ini 4 kali 1, 4, akar 10. Ini min 3 kali 2 berarti min 6. Di dalam akar berarti akar 10. Ini min 1 berarti min 3 akar 25. Akar 4 berapa? 2 ya. Nah, kita keluarkan akarnya, 10 itu nggak bisa. Ini ya sudah sederhana ya, itu bentuk irasional untuk akar. Min 6 akar 10 min 15. Jadi 16 kurangi 15 itu 1. 4 akar 10 kurangi 6 akar 10 berarti kan min 2 akar 10. Untuk yang C hasilnya 1 min 2 akar 10. Bagaimana nih soal yang C? Paham ya? Perkalian satu per satu, perkalian distributif. Next. Oke. Berikutnya adalah pangkat pecahan. Apalagi nih? Bilangan berpangkat pecahan dapat dinyatakan sebagai X pangkat A per B. Pangkatnya pecahan. Dengan X bilangan real dan X tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Pangkat pecahan berbentuk ada dua bentuknya. A pangkat 1 per N. Untuk A anggota bilangan real dan N anggota bilangan bulat positif berlaku A pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari A. Nah, jadi kalau ada A pangkat 1 per N diubah ke akar itu yang penyebutnya N jadi akar pangkat, satunya di dalam akar ya, A pangkat 1. Seperti itu. Contoh ya, 3 pangkat setengah artinya apa? Akar 3. 2-nya ini di depan sini, 2. Akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2 kan nggak ditulis biasanya ya. Jadi akar aja. Nah, terus angka satunya itu
di dalam akar, yaitu 3 pangkat 1. Terus 5 pangkat 1 per 4. Penyebut 4 di pangkat pecahan ini jadi akar pangkat. Nah, satunya dimasuk di dalam akar. 5 pangkat 1. Paham ya? Bentuk yang kedua yaitu A pangkat M per N. Yaitu A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat N. Jadi, yang pembilang di dalam akar, yang penyebut di luar akar. Yang N-nya jadi akar pangkat. Kalau yang M jadi pangkat di dalam akar. Nah, contoh, 3 pangkat 3 per 7 jadikan akar nih. Jadi akar pangkat 7 dari 3 pangkat 3. Pembilang 3 di dalam akar, penyebut di luar akar. Diakarin gitu ya, akar pangkatnya ya. A pangkat 2 per 3 artinya apa? Akar pangkat 3 dari A pangkat 2. 3-nya di akar pangkat, 2-nya pembilang di dalam akar, yaitu jadi pangkat A pangkat 2. Gimana? Mudeng ya? Pangkat pecahan ada dua bentuk, A pangkat 1 per N dan A pangkat M per N. Oke. Semoga paham lah ya. Next. Nah, contoh soal tentukan hasilnya akar pangkat 6 dari 64. Ini gimana ya? Oh, ini diubah aja jadi pangkat pecahan lebih mudah. 64 itu kan 2 pangkat 6 kan ya. Jadi akar pangkat 6, 2 pangkat 6. Kalau kita menggunakan pangkat pecahan tadi lebih efektif, mudah, yaitu apa? Tinggal jadikan pecahan pangkatnya yaitu 6 per 6. Kebetulan ini udah sama nih. Ya, ingat tadi apa? Yang di sini, yang di dalam akar jadi pembilang, yang di luar akar jadi penyebut. 6 per 6, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Yang B, 2 kali akar pangkat 3 dari 6 dikali 4, 3 akar pangkat 3 dari 2. Yang bilangan dengan bilangan kita kalikan, 2 kali 4 jadi 8. Ini kan akar pangkatnya sama, jadi akar pangkat 3 dari 6 kali 2 ya. Akar pangkat 3 dari 12. Ini akar pangkat 3 dari 12 tidak bisa kita sederhanakan. Ini sudah sederhana. Ya. Kemudian yang C 3 akar pangkat 4 dari 5 dikali 2 kali akar pangkat 3 dari 5. Yang bilangan dengan bilangan kita kalikan. Yang akar pangkat 4 dari 5 kita ubah nih jadi pangkat pecahan. 1/4, ya kan? Ini kan di dalamnya di pangkat akar di 5 kan pangkatnya 1. Jadi 1/4 pangkatnya ya. Akar pangkat 3 dari 5 artinya kan 1/3 itu. Karena bilpok sama, ingat ini eksponen yang pertama ya. Maka pangkat ditambah dikali bilpok sama dikali pangkatnya ditambah. 6 dikali 5 pangkat 1/4 tambah 1/3. Ketemunya 6 kali samakan penyebutnya. 3 per 12 tambah 4 per 12. Jadinya 6 kali 5 pangkat 7 per 12. Jadikan akar jadi 6. Akar pangkat 12 dan 5 pangkat 7. Seperti itu. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Tentukan nilai dari 27 pangkat 2 per 3 tambah 16 pangkat 3 per 4 dikurangi akar pangkat 3 dari 64. Ini lebih efektif, mudah mengerjakannya jika kamu mengubah 27 itu menjadi 3 pangkat, artinya perpangkatan. 27 kan 3 pangkat 3 kan ya, dipangkatkan 2 per 3, 16 kan 2 pangkat 4, pangkatkan 3 per 4, kurangi 64 kan 2 pangkat 6, ya, nanti jadikan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Jadi nanti pakai sifat pangkat belah positif, ini kan kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. 3 sama 3 ini pecahan ya, bisa kita coret bagi. Ketemu 3 pangkat 2, ini juga sama, ketemu 2 pangkat 3, ini jadi pecahan. Pangkat pecahan ya, jadi 2 pangkat 6 per 3. 3 pangkat 2, 9 tambah 2 pangkat 3 itu 8, kurangi 4. Ketemunya adalah 13. Nah, oke. Nomor 2, paham ya? Nomor 3. Akar 9 X pangkat 4 Y pangkat 3 dibagi akar pangkat 3 8 X pangkat 6 Y pangkat 3. Yang ini kalian ubah akarnya, kita ubah jadi pangkat setengah aja. Yang bawah jadi sepertiga. Masing-masing kita pangkatkan setengah yang pembilang, penyebut pangkatnya sepertiga semua. Jadi 9 diubah 3 pangkat 2 artinya 3 pangkat 2 pangkat setengah. X pangkat 4 kali dengan setengah jadi X pangkat 2, Y pangkat 3 kali pangkat setengah jadi Y pangkat 3 per 2, seperti itu. Untuk penyebut
8 pangkat sepertiga kali X pangkat 6 pangkat sepertiga, Y pangkat 3 kali pangkat sepertiga ya, dikali ya, berarti 8 kan berarti 2 pangkat 3 kali sepangkat di pangkat sepertiga berarti dikali ya, jadi 2. Kemudian X pangkat 6 kali X pangkat 6 pangkat ke sepertiga, jadi 6 kali sepertiga, ketemunya adalah X pangkat 2. Y pangkat 3 dipangkatkan sepertiga, berarti 3 kali sepertiga, ketemunya 1. Ketemunya 3 kali X pangkat 2, Y pangkat 3 per 2, per 2 kali X pangkat 2, Y. 3 per 2, X ini bilpok sama, pangkatnya dikurangi ya, ini juga sama. Jadi X pangkat 0, Y, 3 per 2 min 2 per 2, berarti Y 1 per 2, ketemunya 3 per 2. Ini kan kalau X pangkat 0, semua bilangan dipangkatkan hasilnya 1 ya. 3 per 2 kali 1, Y pangkat setengah. Pangkat setengah itu artinya apa? Akar. Ya. Penyebut jadi akar pangkat, 1 jadi pangkat di dalam akar. Oke. Contoh yang ketiga, semoga bisa dipahami. Next, persamaan pangkat atau eksponen. Apalagi nih? Ini yang terakhir ya. Rumusnya adalah A pangkat M sama dengan A pangkat N. Kalau bilpoknya sama, maka pangkat disama dengan N. Catatan, jika soal dalam bentuk akar, ubahlah dulu ke pangkat pecahan. Nah, oke. Contohnya begini nih. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2X min 1 sama dengan 125. Nah, yang diakarkan pangkat 3 kan 5. Ini pangkat 2X min 1 kan di luar ya. Jadi, 5-nya itu diubah ke pangkat pecahan menjadi sepertiga. Dipangkatkan 2X min 1 sama dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat sepertiga dipangkatkan 2X min 1 ya dikalikan pangkatnya. Sama dengan 5 pangkat 3. Nah, lihat nih, ruas kiri dengan kanan. Bilpoknya sama kan ya. Kalau sama pangkatnya sama dengan kan. Jadi, sepertiga. Kita ambil pangkatnya aja. Sepertiga 2X min 1 sama dengan 3. Sepertiga ini saya kalikan semua dengan 3. Jadi sepertiganya kali 3 kan ketemu 1. Ini yang ruas kanan kali 3. 3 kali 3 kan 9. 2X min 1 sama dengan 9. 2X sama dengan min 1 pindah ruas ya. Jadi 10. X-nya ketemu 5. Begitu ya. Jadi kalau ketemu yang namanya akar pangkat, jadikan pecahan. Oh ya, jangan lupa diberi tanda ekuivalen dan HP. Itu contoh yang pertama. Next, contoh berikutnya. Nah, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan akar pangkat 3 dari 2 pangkat X plus 2 sama dengan 4. Yang ini juga sama, ubahlah. Kalau ada akar, ubah ke pangkat pecahan. X plus 2 jadi pembilang, 3-nya jadi penyebut. 2 pangkat X plus 2 per 3 sama dengan 4-nya 2 pangkat 2 ya. Bilpok udah sama kan ya, maka pangkat disama dengankan. X plus 2 per 3 sama dengan 2. Penyebut 3, kita semua kalikan dengan 3. Atau 3-nya pindah ke ruas kanan juga boleh jadi perkalian. X plus 2 sama dengan 2 kali 3. X plus 2 sama dengan 6. X sama dengan 6 kurangi 2. X sama dengan 4. Jadi HP-nya adalah 4. Bagaimana nih? Soal yang B, paham lah ya? Oke. Berikutnya adalah tugas. Nah, ini ada 4 tugas. Silakan kalian kerjakan dengan cermat dan teliti. Untuk soal nomor 1, ini menyederhanakan bentuk akar ya. Yang nomor 2, diketahui A sama dengan 2 plus akar 7, B sama dengan 2 min akar 7. Nanti di sini ada A kuadrat. A kuadratnya A kali A, artinya 2 akar 7 kali 2 plus akar 7. Ya, 2 plus akar 7 kali 2 plus akar 7. Dikalikan 1 per 1. Seperti itu. Distributif ya, yang kayak tadi. Nomor 3 soal cerita. Nah, nomor 4 ini menyelesaikan persamaan pangkat ya, akar ya. Oke. Semoga tugasnya mendapatkan nilai yang maksimal. Kerjakan dengan cermat dan teliti. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share boleh. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Salam hangat dari saya, Bu Endeka Fujianti. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.